kita otomatis harus searching dulu kredibilitas dari developernya ya. Nggak Oke. mungkin dong kita Iya. jual barang produk orang. Iya. Kita harus cek dulu. Jadi saya pun sebagai agen tidak semua developer saya bantu jual, karena kan kita juga harus cek dulu pilah-pilah. Yang dimana nantinya kita jadi garda terdepan nih untuk customer kita Iya, kan. betul. Gitu. Berhati-hatilah memilih agent properti, karena tidak semua agent properti itu istilah kata profesional. Untuk kompeten gitu ya. Betul, atau kompeten. Karena banyak kan agent-agent BT yang istilah kata asal jualan, after sales dan lain sebagainya itu nggak dipikirin. Nah, hal-hal tersebut yang perlu benar-benar dipilih-pilih oleh pihak penjual ataupun pembeli, bahkan penyewa pun mencari seorang agen properti. Fenomena menjadi seorang agen properti itu ternyata ada aja ya. Justru yang semakin mahal ini semakin laris nih, dahsyat nih. Kita akan tanyakan langsung sama orang praktisi yang memang udah bermain di agen properti gitu ya. Memang spesialis dan lumayan cuannya gitu ya kalau bisa menghasilkan atau closing kan. Dan di kali ini di program ACC, ayo cari cara bagaimana bisa jual propertinya. Saya datangan tamu, Ibu Intan. Tepuk tangan Bu Intan. Wah, selamat datang Bu Intan di ACC. Ayo cari cara. Bu Intan, ini mungkin saya sudah kenal sama Bu Intan, tapi ada masyarakat yang belum tahu. Sebenarnya Bu Intan ini dulu karirnya awalnya seperti apa sih Bu? Silakan bisa ceritain. Awal mulanya ya Pak. Iya. Awal mulanya sih saya dulu bergerak di bidang karyawan swasta di bank swasta sebagai bagian KPR. Oke. Sebenarnya Oh. masih nyambung dengan agent properti sekarang, masih nyambung. Oke. Saya lama sih di KPR sekitar 7 tahunan. Nah setelah itu saya resign kan karena anak, balik lagi karena anak. Oke. Akhirnya saya mencari profesi apa yang kira-kira masih bisa untuk urus anak sama untuk kita bisa kerja gitu. Oke. Karena untuk diam sendiri di rumah kan juga nggak betah ya. Ya akhirnya saya join lah di properti. Oke, join properti. Iya join Pertanyaannya adalah kenapa properti gitu ya? Kenapa nggak lain? Kan bisa aja bisa freelance yang lain gitu ya. Betul. Nah, kenapa properti? Karena satu pengalaman kan di KPR. Iya. Kedua saya suka lihat rumah bagus-bagus ya Pak. Oke. Rumah bagus tuh bagi saya tuh ya kayak kita cuci mata aja gitu. Cuci mata nih kapan ya? Kayaknya Ih, kok pengen. bagus. Kok bagus ya? Kayak pengen ya. Terus kemudian apalagi kan rumahnya tuh, wih kok orang kaya kok begini ya, rumahnya bagus-bagus gitu ya, Betul. desainnya bagus, kemudian Iya. saya pengen punya gini kan, visualisasi, ya, afirmasi, pertama bantuin dulu jualin, sekarang punya nantinya gitu ya, amin ya. Iya. Jadi ya itulah kalau kita memang pengen punya sesuatu, kita harus bantuin dulu produk itu dan sehingga kita akan punya produk itu gitu ya. Iya. Oke Bu, terus kemudian langkah apa sih Bu, kan sekarang ada fenomena yang namanya jual mahal, ternyata cepat laku. Kenapa Nah, bisa seperti itu polanya? Itu dia, yang lucunya itu ya, area kan saya kawasannya area BSD Gading Serpong Alam Sutra nih. Oke. Yang lucunya itu yang laku itu duluan tuh yang besar-besar dibanding yang kecil. Nah itu fenomena itu tuh kadang orang mungkin mikirnya kok kenapa di BSD gitu? Ya. Apa yang beda sama BSD? Ya istilah kata untuk BSD Gading Serpong sendiri luas lahannya kan gede ya Pak. Kalau boleh di searching di Google aja sendiri, itu kalau untuk yang di area Solo aja itu luasnya 4.500 hektar kurang lebih. Oke. Sedangkan BSD aja itu 6.600. Belum Gading Serpongnya, belum Alam Sutranya. Oke. Dan tanah per meter memang sekarang berapa tuh di daerah Gading Serpong BSD? Kalau di boulevardnya sendiri, kafling komersialnya aja udah 37 juta Pak. 30 juta. Iya. Wah ini mau Jakarta mah kalah. Iya, Kok bisa? arah itu Apa yang bisa membedakan antara kenapa lebih mahal di sini daripada di Jakarta? karena mereka kan jual fasilitasnya dulu nih. Oke. Bikin jalanan yang besar-besar dulu. Row jalan meternya aja nggak kecil loh. 45 hingga 50 meter. 40 meter. 50 meter Pak yang arah ke BSD. Dari Pasadena ke BSD. Raunya Itu 50 meter itu Pak. luas Kan sekali itu ya. bikin jalan baru, bikin akses tol baru. Nah, hal-hal itu yang mungkin di area daerah
atau di area lain itu tidak dipikirkan oleh developernya. Oke. Mereka hanya menjual sebuah kawasan dan rumahnya aja, tapi sebuah fasilitas mengenai jalannya, tolnya itu kurang ya kayaknya ya. Oh, sehingga ada orang yang senangnya gitu ya beli di kawasan. Iya, Karena mungkin dia dulu bekerja di Jakarta, karena sudah pensiun, pengen lah di mepet-mepet Jakarta, iya, karena udah mau pensiun 2 tahun lagi, atau memang udah pensiun, udah saya pengen leha-leha gitu ya, apalagi belakangnya tuh tempat kali atau sungai gitu, jadi bisa mancing gitu ya, kan bisa juga kayak gitu ya, iya, bener gak? benar. Kayak guru saya Pak Tulus Semoringin belakangnya sungai kali gitu, Oh Jalan iya, Sutra tuh, iya, wah bisa mancing bisa dan mancing, seterusnya. iya. Dan itu kok bisa ya, pasarnya gimana cara untuk mendapatkannya Bu? Mendapatkan Yang bayarnya ya, bayarnya, oke. iya. Ya mau nggak mau kita harus yang namanya main sosial media, Oke. platform, Mm-mm. dengan tidak meninggalkan cara konvensional. Oke. Konvensional ya spanduk, Mm-mm. relasi, Mm-mm. database ya kan. Mm-mm. Tapi untuk zaman sekarang kita nggak perlu lagi sebar brosur di mall-mall. Sebenarnya Oke. walaupun itu masih dilakukan oleh beberapa marketing in-house ya Pak. Ya. Tapi sekarang juga ada yang namanya platform sosial media Oke. yang kita pun bisa berkreasi lah di situ Pak. Mm-mm. Dan pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk mencari buyer tersebut? Spesifiknya. Ya spesifiknya ya otomatis kita harus istilah kata harus konsisten dan membangun kepercayaan Oke. dengan cara personal branding. Oke. Jadi tidak melulu di sosial media itu Pak. Mm-mm. Itu untuk menjual spesifikasi. Semua agent pakainya sosial media itu untuk spesifikasi kayak luas tanah, luas bangunan yang sedangkan sebenarnya hal itu bisa dibaca dari Oke. yang kita kasih infonya. Mm-mm. Ya kan? Yang memang mereka kurang pahami kadang-kadang itu mengenai edukasinya. Oke. Apakah kawasan ini itu aman? Apakah kawasan ini itu akan menghasilkan profit yang bagus untuk nanti dia invest? Oke. Apakah surat menyuratnya itu aman untuk Oke. proses misalkan beli primary kan kadang sertifikat belum ada. Betul. PPJB begini apakah aman? Oke. Kemudian untuk berapa lama dari proses PPJB itu nanti untuk pecah menjadi sertifikat, itu kan perlu edukasi. Oke. Tidak semua agent yang untuk mempublish mengenai namanya edukasi seperti itu. Sedangkan kalau di lapangan sendiri sebenarnya banyak banget pertanyaan. Baik yang pemula first buying ataupun yang sudah investor pun kadang-kadang masih bertanya. Sebenarnya investor tuh menanyakan ke kita bukan untuk mencari tahu jawabannya, sebenarnya untuk melihat kredibilitas kita kali ya sebagai agent ya. Apakah agent ini layak atau tidak nih untuk kita pegang gitu. Oke. Menjadi seorang agen properti yang profesional itu biasanya sifatnya atau polanya apa aja sih Bu? Yang harus kita tekuni menjadi seorang agen properti yang memang itu profesional dan bagus. Ya pastinya itu pantang menyerah ya Pak. Oke. Karena satu buyer belum tentu hari ini lihat hari ini langsung closing. Oke. Itu 1.001 orang lah ya yang begitu ya. Jadi hari ini lihat atau dia mungkin udah lihat-lihat dulu dengan agent lain, baru ketemu dengan kita, Oke. hokinya atau rezekinya dengan kita. Di hari itu dia langsung UTJ bisa. Tapi yang jadi masalah untuk beberapa waktu sekarang ini, buyer survei belum tentu kan langsung closing Pak. Oke. Kita kan tidak mengetahui buyer itu kebutuhan urgent rumahnya tuh kapan? Apakah sekarang? Apakah bulan depan? Apakah tahun depan? Atau kalau investor kadang ya namanya investor, misalkan saya belum cocok ya saya tahan dulu duit saya Oke. sambil melihat ekonomi dan lain sebagainya kan gitu. Biasa cara komunikasi untuk penjualan ke para investor itu ngomongnya seperti apa? Nah, ini langsung praktek nih. Iya. Jadi langsung praktek. Misalkan saya sebagai orang yang mau ditawarkan sama Ibu Intan gitu ya. Dan bagaimana cara komunikasinya? Sedangkan udah selesai survei nih, segala macam. Hal yang terpenting banyak orang agen properti apa? Lupa di follow up. Betul. Follow up apa yang selalu dilakukan oleh Ibu Intan sehingga orang tersebut merasa hatinya pakai Ibu Intan aja. Ya follow up-nya bagaimana dengan kawasan ruko yang udah dilihat atau kawasan rumah yang udah dilihat. Oke. Nah, fokus saya harus menanyakan dulu kebutuhan dari investor tersebut. Oke. Ingin dipakai atau untuk
disewakan. Oke. Jika disewakan, saya akan memberikan informasi. Hmm. Yang sudah ada kemarin itu kawasan ini tersewa sekian. Oke. Jadi untuk istilah kata ya sebagai gambarannya, Oke, kasih data. kasih data. Oke. Nah, kadang-kadang juga investor itu juga bingung. Oke. Apalagi kawasan yang masih sepi, itu kan biasanya memang kenapa kok masih sepi? Hmm. Apakah masih bisa untuk kawasan yang sepi begini? Oke. Ya Terus? semua orang pasti beli di saat sepi karena Mm-mm. apa? Harga masih perdana. Mm-mm. Kawasannya juga belum berkembang. Oke. Seiringnya berkembangnya kawasan, seiringnya berkembangnya harga. Oke. Itu sih istilah kata kita harus mengedukasi seperti itu. Karena banyak investor yang kadang mencarinya itu kawasannya sudah rame duluan, sudah jadi duluan Oke. dengan harga semurah-murahnya, betul ya Pak? Betul. Oke. Dan pengen investor adalah satu dari sisi legalitas aman dong. Betul. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya si investor atau buyer itu aman untuk beli aset properti? Karena kalau sebagai misalkan ibu sebagai primer ini yang memang sertifikatnya belum ada, Iya. karena masih ada proses, katanya proses, kan gitu kan, katanya proses. Nah, pada kenyataannya banyak juga si developer ini ternyata ngemplang. Ya. Dan 2 tahun setelah dari itu ngilang, kabur, nggak ada kabar. Bagaimana Iya. antisipasi ibu? Karena ibu kan sebagai saksi nantinya ketika ada Betul. masalah tersebut. Apa yang dilakukan ibu supaya antisipasi bahwa saya memberikan informasi kepada calon buyer atau investor ini satu aman, yang kedua bisa menguntungkan bagi beliau gitu ya, bagi orang tersebut yang buyer. Apa langkah-langkah ibu ketika ibu memberikan suatu penawaran kepada investor atau buyer itu sehingga saya sebagai investor atau sebagai buyer itu aman beli aset tersebut? Kalau untuk masalah untuk properti primary yang istilah kata dengan developer, kita otomatis harus searching dulu kredibilitas dari developernya ya. Nggak Oke. mungkin dong Iya. kita jual barang produk orang, Iya. kita harus cek dulu. Jadi saya pun sebagai agen tidak semua developer saya bantu jual karena kan kita juga harus cek dulu pilah-pilah. Yang dimana nantinya kita jadi garda terdepan nih untuk customer kita Ya, kan, betul. gitu. Customer beli ke saya, nggak mungkin setelah itu saya lepas karena istilah kata kita jualan itu kan jangka panjang ya Pak. Iya. Siapa tahu nanti setelah beli dia mau jual, siapa tahu saudaranya mau beli. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus jaga. Oke. Nah, di mana kalau misalkan developer ya kita harus cek dulu kredibilitas developernya. Kadang-kadang masalah berita. Developer besar pun kadang-kadang juga ada berita negatif kan Pak. Oke. Entah itu mungkin ada sengketa yang dulunya belum beres atau apa. Nah, dari situ kita cari tahu sebagai agent ke bagian PIC-nya. Apa benar ini begini? Kita cari tahu. Oke. Begitu juga kita juga bisa searching di Google. Zaman sekarang gampang lah Pak, dari Google juga udah kelihatan ya Kelihatan gitu ya. berita-berita. Dan bagaimana kalau misalkan gini, kita ngomong kepada klien kita gitu ya, Bu, ini sedang proses. Apalagi apakah jual kita sebagai seorang agent properti itu menjual yang memang sudah menurut kita sudah sesuai dengan SOP. Contoh SOP itu udah ada kah perizinan IMB PBG-nya gitu misalkan, atau memang pas semua proses, atau ya udah yang penting jual dulu aja, atau yang selanjutnya udah pecah belum sertifikatnya. Nah ini karena kan para developer dan para agen itu kan hati-hati nih kalau Betul. soal menjual properti itu nggak semudah yang kita kira dan nggak semudah kayak kita jual kacang gitu ya. Tapi memang bener-bener harus bener-bener lengkap. Kita sebagai seorang agen properti apalagi yang sudah dipercaya sama calon buyer gitu ya, kita harus bener-bener ngecek karena kan namanya apa gunanya kayak saya pakai kamu. Betul. Gitu kan. Kalau misalkan saya pakai kamu kan supaya memfilter masalah-masalah yang ada di permasalahan nantinya ketika Betul. saya mau beli. Dan nah kemudian langkahnya apa sih sehingga step by stepnya apa yang harus ibu lakukan? Tadi katanya lihat cross check untuk developernya ini kan gitu ya. Nah langkah apa yang memastikan si buyer itu udah pasti aman? Nah. Sekali lagi, apa yang memastikan si buyer itu aman beli aset tersebut? Ya, langkahnya terutama kalau secondary ya kita harus cek dulu sertifikatnya, data-data penjual beserta dengan data rumahnya itu sama atau tidak. Oke. Apakah memang nantinya rumah ini apakah ada sengketa atau tidak, itu kan bisa dibuktikan kalau kita memang sudah diproses ke BPN. Bisa dicek ya Pak ya gitu. Selain itu sebelum sampai ke sana kita perlu cek kelengkapan data paling penting. Apakah ada IMB, PBB, sertifikat lengkap semua enggak?
Karena apabila tidak lengkap, hal itu pun juga akan menghambat dari si pembeli ini, baik secara cash atau secara KPR. Kalau secara KPR sih enak, udah ada filter dari banknya, Pak. Yang paling susah kan memang yang pembayar, yang bayarnya itu beli cash. Kalau beli cash kan kita harus filter sebagai agent. Nah, kebetulan memang kan saya ada pengalaman di bank, artinya kelengkapan tersebut kita, jangankan saya ya, yang agent-agent baru pun pasti sudah di training mengenai kelengkapan dokumen, sama atau tidaknya dengan pemilik, dan yang paling penting transfernya itu harus ke nama yang disertifikat. Itu paling penting nih, karena pernah terjadi beberapa Pak biasanya sewaan ya, sewa itu krusial sekali tuh. Ada beberapa yang mungkin agen-agen nakal, transfernya ke rekening agen, padahal kan itu nggak boleh. Kalau sewa sebenarnya kan kenapa nggak boleh? Kan dia yang punya PT-nya. Ayo. Betul, tapi terus? kan setelah itu adanya kesepakatan, kita harus cek sebagai penyewa, Pak. Sertifikat dengan KTP-nya sama atau tidak. Jangan sampai nih Pak, contoh, Bapak punya properti, misalkan Bapak punya rumah. Saya punya rumah. Ya, Terus? Bapak tinggal di luar negeri. Luar negeri. Terus? Kebetulan Bapak punya ponakan. Iya. Saya misalkan. Ponakan. Saya menyewakan tanpa sepengetahuan Bapak. Tiba-tiba Bapak pulang, mau ke rumah, dipakai orang. Jadilah ribut kan Pak. Nah, hal itu siapa yang mau bertanggung jawab? Artinya saya sebagai si calon penyewa gitu ya, harus melihat, saya minta kopi sertifikat, saya minta namanya asli siapa gitu ya. Kan gitu ya. Supaya saya dari sisi saya sebagai menyewa gitu lebih aman. Nah, barulah saya boleh transfer ke rekeningnya PT Agen Properti. Nah, kadang kan supaya si agen properti tidak dipotong Kompas, bener nggak? Nah, itu makanya ke agen properti dulu, bener nggak sih? Nah, kalau misalkan saya langsung ke pemilik, berarti takutnya ya apa gunanya ada agen properti, kan pihak mediatornya kan seperti itu. Tapi kan setelah kesepakatan dan setelah terjadinya kesepakatan tanda tangan masa sewa berapa lama, itu kan dari rekening agen properti ditransfer ke pemilik, Pak. Ya kan? Karena kan sebagai, ya istilah kata itu hasil sewanya dari si pemilik rumah. Nah, balik lagi, kita transfernya ke rekening di nama yang sesuai dengan sertifikat atau tidak. Karena bisa terjadi apabila transfer ke, misalkan Bapak yang punya rumah, saya ponakannya, transfer ke saya, tiba-tiba Bapak pulang, penyewa bisa loh diusir sama pemilik rumah. Oh iya dong, pasti dong. Iya kan? Nah, hal itu kan yang kita sebagai agen harus jaga penyewa dan pemilik ini. Bagaimana kalau kita antisipasi saya gitu ya, sebagai seorang penyewa gitu ya, bahwa aset itu aman. Contoh, ternyata aset tersebut itu mau dilelang. Nah, sedangkan saya sudah 2 tahun nih mau sewa nih, baru 6 bulan rumah itu dilelang. Nah, ketika rumah dilelang, saya diusir dong. betul. Siapa yang bertanggung jawab ketika saya sebagai penyewanya itu terkait itu? Ya, kalau begitu berarti agennya kurang lengkap ya. Saya pernah kejadian hampir menyewakan hal tersebut. Pada saat saya mau menyewakan, saya tanya kepada pemiliknya, Bapak mohon maaf, ini propertinya dijaminkan di bank atau tidak? Nah, biasanya apabila dijaminkan di bank, dia butuh persetujuan dari pihak bank berupa surat. Minta Telepon call center bahwa saya rumah ini mau saya sewakan. Akhirnya dia ajukan ke call center, dia buat email, dapat surat persetujuan. Setelah dapat surat persetujuan baru kita bisa jalan. Nah, maka teman-teman nih, agen properti ini penting ya. Ketika teman-teman mau menyewakan asetnya gitu ya, atau si pemilik menyewakan aset, kita harus ngerti bahwa Bapak asli ada sertifikat ada atau di bank, Pak. Betul. Kalau di asli, boleh Pak lihat Pak. Kenapa kamu lihat-lihat segala macam? Takutnya Pak, izin nih Pak, Bapak ternyata di bank. Nah, ketika di bank Pak, kemudian saya ada bayar nih atau penyewa nih, ya kan, mau nyewa. Ternyata mohon maaf nih Pak, Bapak kena bank dan mau dilelang Pak. Nah, yang bertanggung jawab itu siapa? Masa saya sebagai agen properti? Ya pasti ke Bapak dong. Nah, kalau misalnya ternyata di bank, boleh nggak Pak minta surat persetujuan dari pihak KPR untuk ya bahwa ini benar sedang di bank. Bank. Nah, maka dari itu
kita harus lebih hati-hati nih kepada buyer. Buyer ini pemiliknya itu sebenarnya ada sertifikat ada di bank. Jadi kalau ada apa-apa bisa itu ya, Iya, bisa ngerti lah ya gitu iya. dan lain-lain gitu ya. Dan pastikan lagi kepada pemiliknya. Pemilik kalau misalkan ini dilelang, maka lu harus bertanggung jawab nih sisanya Iya. dikembalikan. Dan biasanya Pak, dari pihak bank itu kan ada yang namanya histori pembayaran. Oh, pembayaran. Ya dong. Terus Dia kolek 1, kolek 2, kolek 3 Iya. macetnya ya. Mm-mm. Biasanya kalau udah mendekati macet udah pasti tidak diperbolehkan oleh bank. Artinya kita sebagai agen properti ini harus ngecek sama bank. Bang, itu sertifikatnya aman nggak? Aman. Oke, itu udah kolek berapa? Bukan, biasanya pada saat ini Pak, pada saat dia pengajuan surat Betul. persetujuan untuk menyewakan, Iya. apabila dia kolek, dia pasti sudah tidak disetujui oleh bank. Iya, maksud saya ngerti. Misalkan Ya, kita bisa tanya ya, nih, ya, ya. kita tanya nih bahwa kalau ternyata dia sudah kolek 5-4, maka nggak akan keluar tuh. Iya. Maka kita nggak akan keluar. Kita sudah hati-hati nih. Ini mau dilelang nih takutnya Iya. nih. Lelang lebih baik nggak usah. Lebih Kan baik gitu, nggak dicarikan usah. yang lain. Cari yang lain. Atau kita kasih tahu, Bu, ini asetnya mau dilelang Iya, nih. Ini kita kasih tahu dulu di Pemilik, awal. iya. Makanya agak murah nih Bu asetnya nih Bu gitu ya. Ya mudah-mudahan supaya nggak kelelang dan Ibu yaudah Iya. 1 bulan 1 tahun aja dulu deh Bu. Iya, Nggak usah 2 iya. tahun 3 tahun kan gitu. Betul. Betul nggak? Itu Betul, artinya betul. kita sebagai agen properti antisipasi itu jauh lebih penting daripada bereaksi. Betul. Sebelum kita ada masalah, kita antisipasi dulu. Nah, daripada bereaksi. Bereaksi berarti udah masalah dulu nih, baru bereaksi. Salah itu. Iya. Nah, maka dari itu ini penting nih buat para agen properti itu harus paham tentang bagaimana melihat atau mengecek lagi nih pemilik-pemiliknya supaya rumah tersebut atau aset yang mau disewakan itu aman, kan gitu ya. Iya. Oke, dari sisi kita sebagai agen properti melihat itu sebagai penyewanya aman. Maka apalagi itu checklistnya supaya kita legowo untuk menyewakan ke orang lain. Kan gitu kan. iya. Tadi sertifikatnya kita kecek Iya. bahwa sertifikatnya harus sama sesuai. Sesuai. Kita tanya nih, Pak, Bapak sertifikat ada di mana? Oh, ada di bank atau di pegangan? Dipegang. Iya. Pak, izin boleh lihat. Loh, kamu ngapain lihat? Loh, enggak, maksudnya gini, Pak, saya ceritain dulu karena saya punya kasus. Ibaratnya saya punya pengalaman, bukan punya kasus, punya pengalaman dari orang lain kan bisa juga. Bisa. Dari orang lain bahwa dulunya begini-begini. Oh, enggak dong. Kalau dia benar terbukti ya udah Pak, boleh Pak. Liatin aja, gini aja. Saya Betul. nggak minta kok liatin. Oh, ada berarti aman. Kan gitu Betul, kan. betul. Kalau saya di bank, pertanyaannya, Bang, boleh dilihat dong berapa koleknya ada berapa nih? Betul. Oh, ternyata masih aman ya. Sudah, silakan disewakan. Kan gitu Iya. ya. Nah, habis itu apa lagi Bu? Yang benar-benar yang kedua, ketiga. Misalkan yang paling penting tuh ketika kita mau menyewakan itu aman. Oh, aman ya otomatis kondisi bangunannya. Oh, Karena oke, biasanya ya sebelum menyewakan kan kita tahu dulu kondisinya. Apakah owner sudah cat dulu, udah bersihin dulu. Apa yang jadi larangan owner? Kadang-kadang rumah itu ada owner juga yang tidak boleh bekas paku. Oke. Setelah itu dipoles. Boleh gitu ya. Ya, jadi disewakan rapi, dikembalikan ke owner juga dalam bentuk rapi. Dan biasanya ada store jaminan dulu nggak sih, Pak, Bu? Ada Store jaminan deposit. Deposit namanya Deposit, ya. Oke, iya. jaminan artinya ketika selesai dari masa sewanya itu bisa dibalikin dan iya. ngurangin, dicat lagi segala macam gitu. Iya. Oke, saya terkait bahas tentang bagaimana penjualan. Betul. Ya kan? Karena ekonomi ini sedang tidak baik-baik saja. Iya. Kan gitu ya. Wah, ini apa segala macam gitu dan oke lah. Agen properti lebih banyak daripada tukang tambal ban gitu ya. Jadi saingannya luar biasa. Tiap meter ada, Setiap Pak. meter ada. Wah, setiap meter ada. Jadi ini bagaimana cara kiat-kiat sebagai orang agen properti untuk memenangkan persaingan. Nah, apa yang dilakukan? Betul sih. Persaingan sekarang itu buat agen-agen, terutama agen-agen zaman dulu sama sekarang tuh kelihatan sekali perbedaannya nih, Pak. Oke. Yang zaman dulu kan istilah kata buta mengenai sosial media ya. Mengenai editing, konten dan lain-lain tuh mereka buta. Ya. Mereka biasa main konvensional, spanduk sama Koran. portal iklan. Iya, Ya, entah koran zaman dulu. Wah, ya. saya ngerasain tuh, boy. Wah, Pos Kota, Kompas itu mahal banget ya tahun dulu 150.000 tuh tahun berapa? 2017. Itu segaris ya, Pak? Segaris tuh Segaris. seiprit segini nih, Iya, seiprit iya. doang. Wah, ngerasain Kompas dan lain-lain. Wah, gila, luar biasa itu. Jadi saya ngerasa pernah jadi agen properti di Repo gitu ya, di Century udah pernah ngerasain itu. Wah, lah itu mahal banget. Tapi ada yang respon. Ini Betul. harga berapa. Jadi Betul. kadang kita juga sebagai agen properti lihat juga iklan orang lain. Betul.
CPT gitu ya, terus BU, terus JKT. Oh, saya ngerasain itu masih. Jadi nggak ada iklan di online, nggak ada waktu itu. Betul. Wih, itu ngerasa itu mahal tuh. Sekarang pun juga mahal Pak, pakai sosial media. Oke. Yang namanya Meta Ads, Instagram, TikTok, Google Ads, itu semua mahal sekarang. Ya pinter-pinternya kita agen properti dapat komisi, sebagian dipakai untuk yang namanya iklan. Oke. Kalau enggak ya kita bagaimana caranya kita kreativitas mengenai memakai sosial media ini Pak. Apa aja biasanya yang dilakukan? Kalau saya ya Pak, saya lebih baik agent properti bikin konten tuh kan setiap hari itu ada aja. Barangnya sama Pak. Barangnya sama. Yang dijual ya itu juga. Oke. Misalkan area Gading Serpong rumah Matera ya Matera aja, Oke. rumah apa. Banyak kan Pak ya. Rumahnya itu aja. Tapi agennya kan beda-beda. Betul. Nah, kadang-kadang kita sendiri sebagai agent masa yang lihat bosan gak sih Pak? Saya udah lihat YouTube-nya A, udah lihat Instagram-nya A, lihat lagi yang B ini dengan produk yang sama. Ya, saya putar otak gimana caranya saya personal branding supaya orang itu nggak cuma lihat dari rumahnya, tapi lihat dari sayanya. Ibaratnya kan begitu Pak ya. Karena sebetulnya ada yang bilang begini, kalau jual properti 80% adalah perasaan. Ya. Maksud perasaan itu adalah pendekatan. Betul. 20% adalah produknya, produk sama semua. Betul. Karena pendekatan, ayo ngopi bareng yuk, kenal ini loh. Lu kenapa sih? Nah ini kiat-kiat sebagai seorang agen properti, kenapa sih saya sebagai si calon buyer sama Bu Intan? Kenapa nggak Pak Tono, Pak Juki, apa segala macam? Kelebihan Bu Intan apa? Karena saya istilah kata dari Instagram saya pun juga personal branding saya kan juga saya tonjolkan Pak. Jadi istilah kata saya membahas yang namanya kasus-kasus, saya membahas yang namanya kawasan apa yang sedang hype. Coba cek dulu Instagramnya apa Bu? Wah ini boleh nanti dicek dulu Instagramnya apa. Terus kemudian saya juga lihat produknya apa sih. Oke kita langsung bahas nih. Mungkin sekaligus Ibu jual produk apa? Nah yang di daerah lagi hype. Gading Serpong itu, kalau Gading Serpong itu lebih ke lifestyle ya Pak. Lifestyle. Rukonya banyak. Rukonya Oke. banyak, tapi juga istilah kata yang minat juga banyak. Dan lucunya yang laku itu yang gede-gede Pak. Yang gede-gede. Nah, kayak contohnya rumah itu Gede apa rumahnya atau harganya? Besar. Harganya yang Iya, mahal, yang lebih duluan. Paling viral ini itu sekarang itu lagi yang namanya produknya Navapak. Navapak, coba cek dulu. Wah, ini maksudnya seperti apa? Navapak ini Pak, kawasannya kan sebenarnya juga nggak sebesar kayak Menteng Sudirman ya Pak. Oke, terus? Tapi dia jual rumahnya sekelas Menteng dan Sudirman. Oh. Lucunya nih, dari 35 unit, 5 unitnya itu 100 M lebih Pak. 100 miliar? Iya. Rumah 100 miliar di BSD laku. Bahkan Wah, yang ini paling keren banget habis nih. dulu tuh yang 5 unit ini. 5 unit 100 miliar laku di BSD. Sold Halo. out Pak. Wah, Sold out. dahsyat. Habis. Luasnya itu kalau dibandingin sama Menteng, Pondok Indah, Sudirman, itu juga nggak beda jauh, 1.000-1.500. Tapi yang membedakan di area sini, dia menjual kawasan. Di mana zaman dulu orang ngira area BSD Gading Serpong itu tempat jin buang anak. Bener gak Banyak Pak? yang bilang begitu. Iya kan Pak, dulu sepi. Sepi nggak karu-karuan. Sekarang Sekarang kota mandiri. untel-untelan gitu ya. Wah luar biasa untel-untelan itu. Macet itu segala macam. Itu kok bisa. Sekarang developer tuh pinter. Bukanya itu buka dulu tolnya, bikin tolnya, bikin jalanannya. Infrastrukturnya dulu. Iya. Itu. Nah ini rumah-rumah yang istilah kata 100 M. Di tempat saya juga ada tuh. Kemarin saya juga shoot. Luasnya tuh sebenarnya kalau dari segi rumahnya itu kalau dibilang ya nggak beda jauh juga sama Menteng Sudirman ya yang mewah-mewah. Cuma memang kawasannya di mana di Navapak itu dia menjual kawasan yang mana ada botanikal seluas 10 hektar. Oke. Di Menteng Sudirman kan nggak mungkin ada Pak. Ada yang mungkin yang belum tahu nih botanikal tuh apa sih Bu? Taman Pak. Oh, Tamannya itu taman. seluas 10 hektar. Wow. Itu gede sekali di tengah-tengahnya. 100 miliar tuh saya habis bayang 100 miliar tuh ada kolam renangnya atau waterboomnya kah? Atau Kolam apa renangnya opsional loh Pak. Oke. Jadi dia belum include dengan kolam renang. Orang di Dahsyat. Pondok Belum Indah juga. udah pakai kolam renang. Oke, Di terus? sini masih opsional.
Tapi ya itulah fenomena yang ada di BSD sekarang ini. Pertanyaan itu kerjanya apa? Nah, yang beli siapa, Pak? Nah, yang beli siapa? Dan itu laku loh. Ataukah memang buat money laundry atau seperti apa? Nggak Gitu ya. tahu saya. Tapi rata-rata memang kalau yang kemarin 50M aja di Navapak itu ada sekitar berapa unit ya? Kurang lebih berapa belas unit. Itu sudah sold out dalam waktu cuma 3 bulan loh, Pak. Buset. Infonya. Nah, yang beli orang-orang Navapak juga sih sebenarnya rata-rata. Jadi dia dari beli yang kecil mau upgrade ke yang gede. Beberapa juga dari Jakarta Selatan. Dan rata-rata dari memang cash atau Jakarta. KPR, Bu? Cash bertahap ya. Cash bertahap ya. Jadi ternyata orang kaya itu sebenarnya banyak. Banyak. Orang bilang ekonomi lagi tidak baik-baik saja. Tapi bukti nyata developer aja bisa jual segitu besar. Dan ada yang beli. Nah, jadi ya semua kembali lagi. Jangan alasan nyalahin pemerintah, nyalahin ekonomi. Ternyata bukti laku tuh. iya. Iya kan? Wah ini nih luar biasa gitu. Jadi wah saya nggak habis pikir 100 miliar tuh laku. Iya betul, Pak. Fenomena yang luar biasa. Mungkin gini, kalau kita menjadi seorang agen properti, kan semua kan butuh proses ya Bu ya. Dan katanya wah indah. Jadi agen properti komisinya sekian. Kan komisi katanya ada yang 2,5% dan 3% kan gitu ya. Sebenarnya suka, nah ini saya mau tanya nih, suka duka menjadi seorang agen properti itu seperti apa sih Bu? Sukanya yang pasti dapat komisi, ya. jalan-jalan gratis dari developer, dari kantor, ya kan. Terus itu aja sih Pak. Kalau dukanya lebih banyak sebenarnya. Dukanya lebih banyak. Karena yang namanya dapat buyer, itu kan kayak kita posisikan aja kita bayar Pak. Kita kan nggak mungkin lihat 1 agent, 2 agent, 3 agent. Nggak mungkin cuma 1 agent, pasti ada 2, ada 3, ada 4 gitu kan. Untuk perbandingan rumah, perbandingan harga, ya kan. Nah, sedangkan agent di area Serpong sendiri, seperti kayak Bapak bilang, lebih banyak agent ya daripada tambal ban, ya kan Pak. Nah, berarti persaingan kita kan lebih ketat. Betul. Nah, untuk menarik kepercayaan buyer ini yang susah. Bagaimana caranya? Ya kita 3 detik pertama pada saat kita bertemu dengan orang, itulah yang kita harus presentasikan. Atau misalkan 10 detik pertama kita harus presentasikan mengenai proyek ini di depan calon buyer kita supaya calon buyer kita percaya sama kita. Nah, itu PR-nya dari agent. Apa yang dilakukan? Apa keilmuan 3 detik pertama atau 10 detik pertama kepada calon buyer yang memang belum kenal sama sekali dan belum tahu kita sebagai calon buyer? Sebelumnya kan pasti kita ada komunikasi namanya pakai WA ya, kita info sebelum janjian, kita tanya dulu, gali kebutuhannya. Dari kebutuhan itu fokusnya dari apa nih? Misalnya cari rumah, dia suka kayak rumah ini kan ada macam-macam, sama-sama Gen Z, tapi cari rumah ada yang sukanya tanah gede, tapi lokasi agak di tempat tengah kota, atau pinggir kota, atau yang tanah kecil tapi tengah kota. Nah kan beda-beda orang. Kita harus cari tahu dulu. Setelah kita cari tahu, pada saat ketemu kita tunjukkan poin-poin. Jadi kita langsung tembak rumah ini yang kira-kira cocok buat Bapak nih atau buat Ibu, sesuai dengan kriteria-kriterianya. Oh, jadi harus sesuai dengan kriteria. Betul. Sekali lagi, ini sudah tahu segala macam. Dan dia juga pasti ditawarkan dengan agent yang sama. Betul. Misalnya agent yang berbeda misalkan gitu ya, dan produk yang sama. Nah, bagaimana memenangkan hatinya dia sehingga dia bisa sama saya lebih juara. Apa yang Ibu tawarkan ke dia? Misalnya gitu ya. Kan kalau kan agen properti kan banyak nih. Dengan satu produk yang sama gitu ya. Bagaimana tipsnya supaya orang tersebut yang si calon buyer ini hatinya ke saya? Apa yang dilakukan? Yang dilakukan ya otomatis saya tuh tipe agent yang tidak pernah maksa Pak. Artinya kan beli rumah itu kan nggak kayak beli baju ya Pak. Hari ini lihat, hari ini cocok, langsung UTJ kan nggak begitu. Mereka kan butuh yang namanya pemikiran, perbandingan. Saya ikuti alurnya buyer. Sama pemikiran juga, misalkan gitu. Sama, saya juga sama pemikiran Ibu. Saya juga nggak memaksa. Oke sama. Apa yang lagi? Apa nilai tambah Ibu daripada yang lain? Selain itu kan penguasaan materi, penguasaan kawasan yang di area ini. Makanya saya sendiri kadang-kadang ada penjual titip di area
Jakarta Barat atau Jakarta Timur. Mm-mm. Saya nggak menguasai area itu. Oke. Saya pun kadang, oh mohon maaf, saya bukan menolak rezeki, Mm-mm. tapi lebih baik jika dititipkan ke agen yang berada di lokasi setempat. Oke. Karena otomatis mereka akan menguasai lokasi Oke, tersebut, betul. menguasai lahan tersebut. Jadi pasti saya akan tolak, Pak. Oh, Tolak oke. dengan baik, Iya, dengan dengan baik. secara Halus lah ya. ya halus. Kalau misalnya saya ada kenalan, saya kenalin ke teman saya. Wah, ini luar biasa. Jadi, tapi saya boleh tambahin, Bu. Wah, ini karena dulu saya juga Iya. sebagai agen properti juga pengalaman gitu ya. Kenapa sih orang mau sama saya? Satu adalah saya bantu dia dulu kebutuhannya, kan satu Iya, udah. iya. Yang kedua, saya liatin aktivitas dia apa. Dia badminton, saya mau ikutan badminton, Bu. Saya main bola Iya, iya. dulu. Kenapa? Karena saya bilang 80% adalah emosional. Betul, kepercayaan, pendekatan. Karena kalau jual properti itu 80% emosional, 20% produknya. Betul. Karena kalau nggak emosional, nggak deket-dekatan, nggak kenal siapa kamu. Iya. Kenapa saya harus pakai kamu? Harus dekat dulu, segala macam, badminton dulu, apa ngopi dulu, apa segala macam. Itu butuh proses. Sama halnya ketika kita investor. Investor tidak bisa tiba-tiba kenal, segala macam, kecuali kita orang dikenal. Misalkan Betul. Sandiaga Uno, ya udah kenal semua. Tapi kalau orang yang masih awal-awal, bantu dulu kepentingan orang sukses tanpa hitungan. Itu saya. Iya. Ketika kita bantu kepentingan orang sukses tanpa hitungan, maka kita akan dibantu lagi. Dan orang itu akan, wah ini keren nih, dia ini nilai tambah nih, dia inisiatif nih, sampai saya bantu, Pak, ini begini-begini, bantu dulu, apapun kebutuhannya dia kita bantu. Wah ini tambahan lagi, kenapa? Karena kita sama-sama diskusi ya, belajar. Iya, gitu betul, ya. betul. Jadi artinya kita bukannya segala macam, karena saya udah pengalaman juga dan saya juga seneng gitu loh, Iya. sama agen-agen properti. Dan Bu, banyak yang skeptis terhadap agen properti. Males, agen properti dapat, berarti harganya lebih naik dong. Nah, sebenarnya penting nggak sih sebenarnya pakai agen properti, Bu? Banyak orang bilang, males lah pakai agen properti, kena mahal, tambah mahal, harus ada broker lah gitu. Nah, kan bahasa namanya RCTI, tau kan Bu ya? Betul. Rombongan Calo Tanah Indonesia, jelas gitu ya. Nah, RCTI itu kan orang malas, pengennya ya udah langsung aja sama pemiliknya. Sebetulnya penting nggak sih sebagai orang agen properti dan apa manfaatnya kalau si buyer itu menggunakan agen properti? Penting dong, Ya. karena istilah kata dari kesibukan kita sehari-hari. Ya. Kan beli rumah itu kan butuh waktu dan effort yang sangat memakan waktu yang banyak ya Pak ya. Oke, terus? Jadi istilah kata hari ini survei, apalagi kalau orang dari Jakarta pindah ke BSD atau pindah ke Gading Serpong, kan dia butuh waktu untuk survei lokasinya, untuk mengetahui kawasan sekitarnya. Oke. Hal-hal tersebut kan kadang-kadang diperlukannya yang namanya agent property Oke. sebelum kita masuk ke surat-surat. Nah, mengenai kawasan ini kan pentingnya agent property di kawasan sekitar itu untuk menjelaskan, ini nantinya akan dibangun A, ini nantinya akan mau dibangun mall B, ini mau dibangun sekolah A, sekolah Oke. B gitu. Hal-hal tersebut yang kadang orang luar dari area kita itu tidak mengetahui. Bahkan kadang-kadang saya pernah dapat buyer, dia tinggal di Alam Sutra pun, area Gading Serpong dia tidak menguasai, Pak. Dia juga harus bolak-balik survei ke Gading Serpong. Oke. Ya. Karena dia untuk meyakinkan sih. Untuk sebenarnya. meyakinkan, karena kan beli sesuatu kan kalau nggak meyakinkan kan nggak mungkin dibeli, Pak. Bener nggak, Pak? Oke. Apalagi seorang investor yang istilah kata nggak butuh properti tersebut, bisa diinvestkan ke yang lain, ada emas, ada saham, ada lain-lain. Jadi nggak perlu properti juga gitu. Oke. Nah, hal tersebut yang istilah kata agen properti untuk di awal bisa menjelaskan. Oke. Sesuai tentunya disesuaikan dengan kebutuhan si klien. Hmm. Nah, di sisi lain apabila memang sudah percaya dengan kawasannya, lokasinya, propertinya, mulailah masuk ke surat menyurat. Surat menyurat ini baik pembeli pertama maupun yang investor yang sudah berpengalaman, mereka pun juga untuk memastikan surat menyuratnya itu legal, aman atau tidak, itu kan juga butuh waktu ya. Oke. Kadang-kadang apalagi orang investor kan dia pasti sibuk ya Pak, sibuk dengan pekerjaannya, untuk mengecek kan juga butuh waktu, butuh ini. Nah ini fungsinya agent property. Oke. Terus apa lagi Bu untuk apakah untuk memastikan supaya tidak tertipu juga sama si pemiliknya Iya, gitu ya, terutama supaya itu. aman Betul. gitu ya dan seterusnya itu jangan sangat penting banget. Oke Bu, mungkin pesan apa Bu kepada masyarakat ya
untuk supaya kiat-kiat apa menjadi seorang, kalau memang mau jadi seorang agen properti, satu. Yang kedua, kiat-kiat apa buyer yang harus antisipasi supaya tidak zonk terhadap dia beli aset tersebut. Kira-kira kiat-kiatnya apa saja, Bu? Mungkin ada pesan apa, silakan Bu disampaikan. Untuk agen-agen properti pemula, istilah kata jangan patah semangat ya. Ya. Karena persaingan properti sekarang sebagai agen kan banyak nih. Agen properti semakin banyak. Oke. Cuma kan sebentar lagi juga akan ada aturan dari Mendagri ya Pak, mengenai sertifikasi agen properti. Oh, sertifikasi agen properti. Iya, Itu jadi harus seperti apa? itu nanti kita ada ujiannya. Jadi minimal tuh 3 tahun menjadi agen properti, kemudian ikut trainingnya melalui Arebi. Kalau untuk yang franchise seperti Era Rewet mereka sudah ada wadahnya sendiri. Tapi kalau untuk yang agen tradisional, yang istilah kata independen, namanya BT, broker tradisional. ya broker tradisional atau yang istilah kata bukan franchise. Oke. Nah itu biasanya mereka menginduk ke Arebi untuk ikut yang namanya sertifikasi. Nah di sini nanti akan ada yang namanya dengan sendirinya akan kesaring ya Pak ya, agen-agen properti mana yang kompeten dan yang kurang kompeten. Karena bayar nggak sih Bu kalau menjadi seorang agen properti itu? kalau untuk ujian yang ini memang bayar Pak. Oke. Karena kan memang yang mengadakan kan pihak Arebi ya, istilah kata Arebi dan pemerintah. Karena sertifikat ini nantinya ke depannya itu kalau seorang agen properti nggak punya sertifikat ini, transaksi di notaris nggak bisa. Jadi notaris minta nomor lisensinya. Itu katanya akan berlaku di tahun 2026 ini. Ini baru mulai sih, kalau saya kemungkinan besar di 7 Juli nanti ujian. Oh, ujian apa namanya Bu? Ujian kompetensi LSP. Oh, ya. LSP. Oh, Ya. LSP area, BNSP berarti ya? Iya, BNSP, Oke. LSP. Dan terus ada lagi Bu yang mau Nah, disampaikan? untuk yang pembeli dan penjual, berhati-hatilah memilih agen properti. Karena tidak semua agen properti itu istilah kata profesional. Untuk kompeten gitu ya? Betul, atau kompeten. Karena banyak kan agen-agen BT yang istilah kata asal jualan. Yang penting komisi. Yang penting komisi. After sales dan lain sebagainya itu nggak dipikirin. Nah, hal-hal tersebut yang perlu benar-benar dipilih-pilih oleh pihak penjual ataupun pembeli. Bahkan penyewa pun mencari seorang agen properti. Nah, luar biasa. Dan ya mudah-mudahan teman-teman dapat pelajaran ya, di podcast kali ini. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan silakan aja komen di kolom komentar, dan jangan lupa mungkin bisa follow juga di Instagramnya Ibu Intan gitu ya. Silakan follow, dan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh DM Instagram saya di Dimas Ananto. Dimas itu apa sih? Disukai masyarakat, jelas gitu ya. Jadi silakan DM. Kemudian kalau ada pertanyaan di sana, dan jangan lupa bantu share ke teman-temannya, dan juga subscribe juga. Semoga bermanfaat. Saya Dimas Ananto dan juga Intan ya Gita, agen properti. mantap. Salam dari ACC. Ayo cari cara. Mantap. Oke.